bisa kita lihat gambar akan muncul seperti ini. Dia gambar akan rolling terus, tidak berhenti. Di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian video input, dan boleh kita lakukan seperti hal sebelumnya kita bilang tadi, bisa masuk melalui pin 45 bagian tuner. Oke, sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rakan Elektronik. Kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang ada di TV Panasonic tabung 21 inci. Di sini permasalahannya pertamanya gambar gelap, lama-lama dia gelap sendiri. Rupanya setelah saya cek kabel G2-nya terputus di dalam, sudah korosi, sudah kita perbaiki, dan di sini sudah saya ganti beberapa komponen. Di sini elko bagian powernya juga B plusnya sudah kita ganti, termasuk bagian elko RGB-nya. Namun terjadi permasalahan di sini saat kita pasang kabel antena. Permasalahannya di sini masih aman, gambarnya normal, suaranya juga normal. Namun saat kita memasang kabel AV-nya, videonya, gambar terus rolling, dia berputar dari bawah ke atas, dia rolling terus dia. Jadi tidak bisa kita nonton, dan di sini kita mencoba memberi sedikit tutorial. Tadinya saya tidak mau membuat video, namun di sini mungkin kawan-kawan agak ada yang kesulitan tentang TV merek Panasonic ini yang sering terjadi di bagian videonya. Di sini IC-nya menggunakan M52770 ASP. Di sini saya sudah mendapat datasheetnya. Untuk bagian videonya bisa dilihat. Videonya ada di pin 43, dan pin 45 adalah video dari tuner. Bagian antena di sini ada switch pemilihnya, jalurnya satu, jadi input AV-nya ada di switch antara 45 dan 43. 45 dilalui untuk tuner, ini lari ke tuner. Untuk antena TV di sini ada eksternal video, jadi di sini input eksternal video pin 43 ini boleh kita gunakan di pin 43 ini, ataupun 45 kita kosongkan yang untuk tunernya, jadi tunernya nanti akan jadi AV. Boleh dilakukan seperti itu. Oke, sekarang kita cek bagian jalur input video. Ini adalah pin untuk input video, jack RCA nya, dan ini output dari videonya, dan ini input dari audio, dan ini output dari audio. Di sini kita telusuri inputnya menuju bagian input bawahnya. Ini input bagian bawah, input audio, dan ini input video, dan ini audionya. Dari sini jalur menuju ke R6162. Ini R, saya perbesar dulu supaya kawan-kawan lebih jelas melihatnya. Posisi menuju ke R 162, lalu dikoppel dengan kapasitor C 161, terus di jumper menuju ke pin 4.
43 ya, ke pin 43. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan bagian ini di sini terlebih dahulu. Ini masih terhubung jalurnya ke input, namun sepertinya bagian jalurnya ada yang bermasalah yang mengakibatkan ada distorsi video yang dihasilkan. R ini masih bagus, kapasitor masih bagus, mungkin jalurnya ada yang bermasalah. Jadi langsung saja kita ke pengetesannya. Di sini kabel videonya sudah saya modifikasi seperti ini supaya saat pengetesan bisa langsung kita tempelkan di kaki komponen yang menuju ke IC. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Mungkin nanti akan agak terasa jauh, tidak seperti ini, supaya bisa kita lihat hasil gambarnya beserta saat pengetesannya. Ini jalur yang paling cara yang paling mudah untuk pengecekan permasalahan di bagian video TV jadul ini. Oke, sekarang kita tes. TV sudah menyala, sudah keluar gambar AV-nya, bisa dilihat AV-nya sudah keluar. Sekarang bisa dilihat di gambar bagaimana kita pasang di bagian input yang pada awalnya. Gambar akan seperti ini, rolling dia. Di bagian AV2 kita cek juga, ini AV2 kita dekatkan, gambar juga rolling. Jadi kita pasang di bagian resistor, diseri dengan resistor juga sama. Setelah resistor juga sama, setelah kopel dioda, kapasitornya. Ini kapasitor dengan keterangan C161 ya. Oke, di C161 yang terhubung dengan kaki pin 43 baru bisa normal. Bisa lihat. Trik kedua kita mainkan melalui ini adalah, bisa dilihat, ini adalah bagian AV-nya. Kita pindahkan ke channel tuner. Di sini tuner kosong. Mengecek bagian untuk video tunernya. Di sini di pin resistor ini lebih jelas. Sudah saya pasang skemanya. Di sini jalur alternatif input videonya melalui R, ini bisa dilihat R153 ini 270 ohm, dikoppel dengan diserikan di C613 ini untuk input melalui tuner. Dan di sini nanti bagian tunernya kita putuskan bagian ke tunernya, jalurnya, supaya bisa masuk AV. Jadi tidak ada gambar tunernya yang masuk. Oke, sekarang kita tes. Ini gambar melalui tuner. Nah, kalau kita jumper, kita hubungkan jumper tunernya, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Gambarnya keluar gambar semutnya. Jumper untuk tunernya kita lepaskan, gambar jadi gelap seperti di jalur AV-nya. Sekarang kita tempelkan di R153. Gambarnya langsung tampil normal. Oke. Sekarang kita beralih ke AV, gelap kembali.
kita pasang di jalur kapasitor yang kita sebutkan tadi. Oke, normal. Oke, ini hasil penjamperan yang kita lakukan untuk menghasilkan video yang normal kembali. Ini bisa dilihat kawan, yang supaya lebih jelas. Dan pin yang tadi kita cabut, apabila memang jalurnya sudah tidak bisa digunakan, boleh digunakan jalur melalui tuner seperti disampaikan tadi. Kita copot di pin ini, pin jumpernya. Lalu kabel putih ini bisa kita hubungkan ke sini, ke jumpernya kita lepas, kita pasang di pin ini. Oke, kita lihat hasil gambar setelah pemasangan. Oke, sekarang saatnya kita tes TV-nya. Oke, sudah normal kembali. Kalau bahan Oke, sekian video tutorial ini ya, supaya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mempunyai permasalahan bagian video pada TV Panasonic tabung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.